Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 17 April 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Aksa dan juga Amira, mereka berdua sedang membicarakan tentang mereka berdua. Sementara itu Adam mencoba untuk menjauhkan Bella dari Aksa dan juga Amira. Adam saat itu memberikan sebuah video yang membuat Bella terhipnotis dan akhirnya tertidur. Bella pun tidur di kamar sendirian, sedangkan Aksa menemani Amira tidur di ruang tamu ya kawan-kawan. Lalu kemudian saat itu Aksa yang tidak bisa tidur mencoba untuk merapikan dan berberes-beres, hingga pada akhirnya Aksa pun membuka dompet Amira dan mengetahui bahwa hari ulang tahun Amira ternyata 4 hari lagi. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di keesokan harinya terlihat bahwa di laundry tempat Aksa bekerja ternyata sangat ramai ya kawan-kawan, apalagi ada promo 50%, sehingga membuat orang-orang pun berbondong-bondong untuk mencuci baju di sana. Amira terlihat sangat senang ya kawan-kawan melihat bagaimana kerja keras Aksa. Sementara itu Reno yang bangun-bangun ternyata sudah kehilangan semua uangnya. Reno pun sangat yakin bahwa ini semua adalah perbuatan dari Hilda, sehingga Reno akhirnya menelpon seorang detektif untuk menyelidiki tentang permasalahan ini. Sementara di sisi lain, Zora yang pada saat itu bangun dan terkejut ya kawan-kawan melihat Kusno ternyata ada di sebelahnya. Ya, ternyata sejak semalam mereka tidur bersama ya kawan-kawan. Namun Kusno yang tidak mau dimaki-maki oleh Zora, Kusno beralasan jika dirinya adalah utusan dari Lian Bagaskara yang disuruh untuk mengawasi keluarga Bastian Rahardian. Karena hal itu, Zora pun bersikap manis kepada Kusno. Bahkan saat itu Kusno sampai dibuatkan makanan oleh Zora ya kawan-kawan, sehingga membuat Reno bahkan sempat marah-marah kepada Kusno. Namun Zora menenangkan Reno ya kawan-kawan, karena Zora takut apabila nanti Kusno benar-benar melaporkan hal-hal buruk kepada Lian Bagaskara. Sementara itu di sisi lain, saat itu Galang terlihat terus-menerus mengganggu Amira ya kawan-kawan. Bahkan pada saat itu Galang pun memberikan bunga layu kepada Amira, dan tak lama setelah itu, Galang juga memberikan bunga yang segar ya kawan-kawan. Namun Amira sepertinya lebih memilih bunga layu itu. Amira menginjak-injak bunga yang segar dan menanam bunga yang layu. Amira memperingatkan Galang bahwa ini semua adalah simbol dari Galang, di mana Amira tidak akan pernah mau untuk tinggal bersama dengan Galang, laki-laki yang jahat dan juga tidak memiliki perasaan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Aksa terlihat sedang mencari kado untuk Amira, namun melihat bahwa ayam-ayaman di sana itu harganya sangat mahal, Aksa pun akhirnya memutuskan untuk membeli bahan-bahannya saja dan merakitnya sendiri. Ya, meskipun begitu, Aksa terluka beberapa tusukan di tangannya ya kawan-kawan, akibat Aksa menjahit sendiri. Amira yang mengetahui semua itu pun benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan, karena Amira benar-benar merasa terharu. Aksa telah mempersiapkan segalanya untuk Amira, namun Bella lagi-lagi datang untuk mengganggu kebahagiaan Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan. Bahkan karena Bella, Amira pun sekarang lebih sering digunjing oleh para warga dan para ibu-ibu di sana. Namun sayangnya ketika Aksa membela Amira, Aksa tidak memiliki bukti apapun karena video-video di handphone Aksa sudah dihapus oleh Bella. Sementara itu di sisi lain, Galang nampaknya memiliki niatan buruk kepada Lian Bagaskara ya kawan-kawan, dimana Galang yang mengetahui bahwa saat ini Lian sedang mengidap penyakit yang kronis. Galang memanfaatkan semua ini untuk menguasai seluruh harta kekayaan Lian Bagaskara. Sebelumnya Galang datang ke rumah Lian dan menyuruh Lian untuk menandatangani beberapa berkas, namun ternyata Galang menyisipkan surat kuasa di dalam berkas tersebut, sehingga saat ini Galang benar-benar bisa menguasai seluruh harta kekayaan dari Lian Bagaskara. Ya, semua ini Galang lakukan karena Galang tentunya tidak ingin tunduk kepada Lian Bagaskara. Galang ingin menjadi nomor satu ya kawan-kawan, mengalahkan Lian Bagaskara dan juga Bastian Rahardian. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu ketika kita percaya kepada orang lain, kita itu jangan terlalu percaya, karena terkadang kepercayaan kita itu dimanfaatkan oleh orang tersebut ya kawan-kawan, dan kita nantinya akan merasakan kekecewaan yang sangat teramat mendalam. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.